Nah, kita langsung aja kali ya. Kalau misalnya sekarang kita nih kalau udah jadi mama gitu kan, lagi hamil, nanti sebentar lagi kita masih nikmatin nih buat diri sendiri. Tapi biasanya kalau lagi hamil itu udah mulai jaga-jaga ya, jaga apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, apa yang dipakai, karena berhubungan erat gitu dengan janin gitu kan. Karena apa yang kita konsumsi itu juga pasti ada sedikit banyak yang mempengaruhi kesehatan dari janin sendiri untuk yang lagi hamil. Begitu juga dengan ibu menyusui sebenarnya. Tapi mungkin kalau ibu menyusui itu udah sedikit lebih toleran. Maksudnya lebih toleran tuh gimana, Dok? Jadi kalau ibu hamil itu sedikit lebih strict atau lebih ketat dibandingin ibu menyusui. Jadi kalau ibu menyusui itu agak lebih santai ya, maksudnya udah banyak yang diperbolehkan, tapi dalam batasan juga gitu. Oke, nanti nih kalau misalnya udah lahiran, fokusnya juga kan jadi berubah ya. Yang tadinya kita makan mikirin mungkin diri sendiri waktu masa gadis, abis gitu pas lagi hamil udah mulai agak jaga-jaga, nggak boleh makan yang mentah-mentah. Kenapa sih nggak boleh makan yang mentah-mentah pada ibu hamil? Karena ada kaitannya dengan virus toksoplasma ya. Jadi kalau misalnya kita makan daging-daging yang mentah atau misalnya sayur-sayuran yang mentah, itu akan relate banget atau bisa banget terinfeksi namanya virus toksoplasma, dan itu yang berbahaya pada ibu hamil biasanya. Nah, craving tuh biasanya kalau misalnya ibu hamil yang doyan sashimi, doyan sushi yang dagingnya nggak mateng, itu kan pada saat hamil ditahan banget ya. Termasuk salad gitu kan, salad yang masih mentah itu kan dijaga banget tuh ya. Atau suka makan steak yang rare dan gitu yang belum matang atau medium gitu kan, biasanya makannya jadi matang terus keras gitu, jadi nggak suka. Nah, begitu udah lahiran biasanya bales dendam. Iya apa enggak tuh? Biasanya kalau mungkin yang udah pada lahiran pasti iya dok, aku tuh balas dendam. Boleh nggak sih dok kalau udah lahiran makanin yang mentah misalnya kayak gitu kan? Karena waktu hamil nggak boleh. Oke, kita jawab untuk yang ini. Ternyata kalau misalnya waktu hamil itu nggak boleh makan mentah, pada saat menyusui udah boleh. Tapi tetap dalam batasan yang wajar. Jangan sampai langsung banyak-banyak, dan tetap jaga kebersihannya ya, hygiene-nya. Jadi jangan sampai juga si daging-daging atau sayur-sayuran kita makan dengan mentah itu karena kita buru-buru makannya juga jadi nggak fresh misalnya. Nah, itu juga perlu banget kita perhatiin gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Apalagi nih ya, biasanya kalau misalnya udah lahiran, fokus mamahnya juga jadi berubah nih. Kita lebih mikirin juga ke si anaknya. Jadi biasanya tetap hati-hati. Jadi mamahnya itu jadi takut-takut. Boleh nggak ya makan ini? Boleh nggak ya makan itu? Sampai yang tadinya kita ngurusin diri sendiri juga sampai lupa gitu kan. Kita lebih mentingin, meskipun kita doyan, tapi karena untuk kesehatan anaknya, kita lebih mentingin buat si anak gitu ya. Nah, lanjut ya. So, biasanya yang paling ditanya itu nih seputar ibu menyusui atau ibu yang habis lahiran. Kalau misalnya makan dok, ya kita mulai dari yang basicnya dulu nih, dari mulai konsumsi harian kita. Makannya gimana gitu ya. Jadi kita harus bisa happy karena semuanya itu disesuaikan sama keseharian kita. Jangan sampai ketika kita lahiran kitanya jadi stres sendiri, karena kita perlu banget gitu mikirin kesehatan kita dan juga kebahagiaan kita. Karena kalau misalnya enggak, ASI-nya juga nggak bakalan lancar. Penting itu, karena ada dua hormon yang bekerja ya, hormon oksitosin sama hormon prolaktinnya. So, ini dua-duanya harus balance. Nah, kalau misalnya ditanyain, kita mulai dari basicnya tadi, berapa kali sih sebenarnya ibu menyusui kalau udah habis lahiran itu sebaiknya makan? Apakah kalau ibu menyusui itu harus makan jadi banyak banget supaya ada ASI-nya? Kan banyak banget yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya biar ada ASI-nya mesti minum banyak banget ya dok, berliter-liter supaya jadi ASI, atau makannya jadi banyak banget gitu dok? Enggak ya. Jadi kalau misalnya dibilang porsinya itu sebenarnya disesuaikan sama kitanya sendiri masing-masing. Karena kita tahu ya, kalau misalnya kita habis lahiran juga kita kan banyak PR tuh, pengen banget badan kita juga balik langsing lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk berapa kali makannya sendiri ini sebenarnya sama aja. Kalau misalnya makan beratnya itu sebenarnya 3 kali sehari ya. Sarapan itu penting, tetap harus ada sarapannya. Kemudian makan siangnya, juga makan malam.
Terus nggak boleh diet dong dok. Nah biasanya untuk diet ini tidak disarankan untuk di 6 bulan pertama. Jadi 6 bulan pertama dimana kita mau ASI eksklusif, sebaiknya itu kita tidak melakukan diet-diet yang apalagi ekstrim ya, sampai ngurangin makan gitu, porsi-porsinya dikurangin. Karena apapun yang kita konsumsi itu sebenarnya bisa menjadi bahan baku utama. Maksudnya gini, apa yang kita konsumsi, apa yang jadi dalam tubuh kita itu kan akan diserap dulu nih di tubuh mamahnya, yang kemudian akan diolah sedemikian rupa dan beredar ke peredaran darah, nyampe ke pabrik susunya, dan intinya tuh jadi buat proses pembuatan susu itu dimulai juga dari apa yang ada di dalam tubuh mamanya. Jangan sampai bahan baku yang seharusnya dipakai nih gitu ya buat bikin susunya itu tuh mamanya sendiri kekurangan gitu. Makanya kenapa tetap penting harus mementingkan si frekuensi makannya juga, atau berapa kali makannya. Itu termasuk itu kan makan beratnya 3 kali. Ada juga makan cemilannya nih, misalnya kita mau ngemil-ngemil, makan roti, makan kue-kue, makan buah gitu ya, atau makan puding misalnya. Itu boleh dilakukan, biasanya disarankan juga mungkin 2-3 kali. Sebenarnya pada ibu menyusui itu tidak perlu porsi yang sampai besar-besar banyak banget. Jadi mungkin bisa kalau misalnya di beberapa kali seperti ini bisa selang-seling, maksudnya kayak nggak usah terlalu banyak tapi lebih sering supaya kitanya juga nggak kekurangan, termasuk cairan ya. Jadi kalau misalnya minum gitu ya, biasanya ibu menyusui disarankan 2-3 liter per hari. Itu termasuk bukan cuma air putih aja. Misalnya ada makan makanan yang berkuah, atau kita minum susu-susu yang lain nih, misalnya ada minum susu kedelai, susu almond, nah itu juga boleh. Jadi bentuk cairannya bukan berarti kita harus minum 2 liter gitu ya. Terus apalagi nih ya, sambil aku baca-bacain pertanyaan juga ya. Jadi kalau misalnya jangan lupa buat mama yang baru join, boleh banget drop pertanyaannya di kolom bubble chat ya, supaya kebaca. Supaya kebaca, karena kalau di komen doang biasanya nggak kebaca. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini ada pertanyaan mengenai asupan kalorinya, panduannya seperti apa untuk makannya sendiri. Ini makannya itu boleh porsi karbohidratnya tetap harus, intinya gini, semua yang kita makan itu prinsipnya harus gizi seimbang, dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin, mineralnya, itu semua nutrisi yang kita butuhin. Jadi dari sebagai mama kita harus penuhin dulu kebutuhan si mamanya ini, gak boleh sampai kekurangan, karena kalau kekurangan apa yang jadi cadangan tubuh mamanya ini yang akan diambil sama si tubuh mamanya, sehingga nanti malah jadi kekurangan juga ke kebutuhan anaknya gitu ya, ke kebutuhan bayinya. Nah ini nih, jadi kalau misalnya ditanyain karbohidrat harus berapa banyak, biasanya porsi harian dari masa hamil atau masa gadis boleh ditambahkan sedikit, tapi disesuaikan lagi dengan banyak yang lainnya nih. Takutnya kalau karbohidratnya terlalu banyak, proteinnya kebanyakan juga, itu kan juga jadi bikin jadi makin begah gitu kan. Nah itu harus disesuaikan. Selanjutnya ada yang bertanya, biasanya nutrisi tambahannya dok, biasanya kalau ibu menyusui itu, kalau misalnya nanti udah lahiran nih, mama yang udah lahiran, ibu menyusui itu asupan nutrisi tambahannya gimana? Perlu nggak sih minum-minum suplemen, minum-minum vitamin gitu kan, minum-minum tambahan-tambahan lainnya gitu kan? Kayak misalnya gini ya, jadi mineral itu banyak ya, ada yodium, terus kita juga butuh kalsium, kita butuh seng gitu ya. Zat-zat mineral seperti ini, zat-zat yang dibutuhkan selain dari si karbohidrat, lemak, protein, and so on, itu juga tetap penting. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu penting gak sih? Penting banget, karena memang biasanya ibu menyusui bahkan dari mulai hamil aja itu membutuhkan ekstra, jadi termasuk zat besi ya. Makanya kadangan kalau ibu hamil tuh kita dikasihin suplemen tambah buat zat besi supaya nggak anemia gitu kan. Kemudian kalau misalnya zat-zat vitamin B, vitamin B12, vitamin multivitamin B itu juga sangat diperlukan. Jadi kalau ditanyain dok perlu nggak sih tambahannya? Kalau dari saya menyarankan sekali gitu ya. Kalau misalnya kita, apalagi kita bukan tipe orang yang bisa craving mau makan sampai banyak banget gitu kan, atau jenisnya bervariasi banget,
kita bisa bantu pakai suplemen tambahan seperti tadi. Nah, sekilas nih atau selingan, biasanya ditanyain banyak mitos-mitos. Dok, ibu menyusui boleh makan pedas? Boleh nggak makan yang seafood gitu ya? Nah, itu sebenarnya boleh ya. Jadi kalau misalnya dibilang mitos ya, kalau misalnya dibilang ibu menyusui itu jangan makan pedas, nanti ASI-nya jadi pedas. Nah, itu mitos banget. Jadi sebenarnya bukan ASI-nya yang jadi pedas. Jadi kalau misalnya ditanyain, apapun yang kita makan itu bukan berarti si ASI langsung blek-blek ketiplek seperti apa yang mamanya makan gitu, asupan apa yang mamanya makan. Misalnya kita makan coklat, ASI-nya langsung rasa coklat, sebenarnya enggak. Tapi apa yang terkandung di dalam zat makanan tersebut itu yang mungkin banget ikutan ngalir ke dalam ASI gitu ya, ikutan banget tercerna menjadi ikut ke dalam komponen ASI-nya. Tapi bukan berarti semua bayi jadi tidak bisa menerima. Ada beberapa bayi yang memang sensitif. Oleh karena itu biasanya untuk setiap jenis makanan apapun itu ya, nggak cuma cabai, nggak cuma pedas, biasanya kita belajar untuk mentoleransikan sedikit demi sedikit kepada si anak. That's why pada ibu menyusui biasanya kita sarankan, misalnya mau konsumsi dairy nih, dairy produk seperti keju, susu sapi, terus telur kayak gitu, dairy produk gitu ya, itu boleh diperkenalkannya perlahan-lahan sedikit demi sedikit dulu, sehingga nanti lama-kelamaan mulai naik. Nah, kalau misalnya lihat anaknya nggak ada efek apapun gitu ya, mereka cocok-cocok aja, jadi nggak usah pusing. Maksudnya tetap aja boleh bertambah lagi nih jumlah porsian yang biasa kita makannya, termasuk seafood ya. Jadi misalnya hari ini kita makan udang dulu nih 2 potong. Oh, kalau anaknya nggak merah-merah, nggak ada reaksi apapun, kita baru nanti beberapa hari lagi atau minggu depan naikin lagi porsi makan si seafoodnya. Jadi yang tadinya 2 boleh jadi 5, and so on. Itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya makan pedas, boleh, tapi dalam batas yang wajar dan sedikit demi sedikit dulu. Karena ada zat capsaicinnya yang bisa bikin perut anak jadi lebih panas, dan beberapa anak yang sensitif mungkin bisa ngerasain gak nyaman banget, dia jadi ngerasa perutnya jadi bergas seperti itu, atau dia merasa jadi kayak seakan seperti kolik gitu ya, dimana kolik ini juga kolik-kolik pada anak. Jadi kalau misalnya nanti mama-mama yang udah lahiran mungkin gak asing lagi dengan istilah kolik pada anak. Itu sensasi pada perut anak yang gak bikin mereka nyaman gitu, dan itu bisa saja dari apa yang memang mamanya makan. Tapi bukan berarti dari semua yang mamanya makan gak boleh gitu, nanti yang ada malah mamanya jadi stres, ini itu gak boleh, malah minta berhenti ASI, dan itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita bisa cari tahu satu persatu apa nih yang kira-kira memicu si anak ini jadi gak nyaman gitu ya. Terus apalagi sih yang gak boleh biasanya, atau jadi gimana dong, boleh apa aja dok? Semuanya boleh, apapun yang mama suka, apapun yang mama pengen boleh, termasuk mentah-mentah tadi ya. Jadi kalau udah ibu menyusui boleh makan mentah-mentah, asal pentingin kebersihannya gitu ya, terus freshnya gitu. Terus kalau misalnya ditanya yang gak boleh apa, yang pasti kandungan-kandungan kimia ya, apapun itu, termasuk baik minuman atau makanan gitu ya, dihindari lah sebisa mungkin. Misalnya kalau misalnya kita ada ada suplemen atau obat-obatan yang sifatnya lebih ke chemical gitu ya, buatan pabrik dan sifatnya ada zat-zat kimianya, itu yang sebaiknya dihindari. Terus kalau misalnya ditanya alkohol gimana dok? Alkohol dulu nih aku waktu zaman gadisnya tuh demen ngedugem misalnya, demen kumpul-kumpul, terus demen minum gitu. Boleh nggak sih dok kalau ibu menyusui? Nah, ini yang biasanya sangat-sangat kita warning sih, kita kasih tahu sih. Kalau di luar negeri mereka kan punya iklim yang memang dingin ya, jadi beberapa tuh alkohol itu memang masih diperbolehkan, tapi efeknya lumayan ngena ke anak. Maksudnya ngena tuh gimana? Jadi kalau abis mamanya minum alkohol, biasanya kadar alkoholnya itu juga ikutan ngalir ke ASI. Jadi anaknya tuh bisa ikutan jadi tipsi. Tipsi itu apa ya? Kayak orang sedikit ngantukan, terus jadi kayak orang beler gitu anaknya. Nah itu bisa. Jadi makanya biasanya kalau orang-orang yang minum alkohol, sebaiknya si ASI-nya ini tidak diberikan kepada anaknya. Jadi kayak dipuasakan beberapa jam sampai netral kadar alkohol di dalam tubuh mamahnya. So untuk alkohol ini
plus minus ya. Jadi kalau misalnya ditanya boleh apa enggak, sangat tidak disarankan ya moms. Kalau misalnya sampai pengen banget, ya itu disyaratkan ya dibuang aja ASI-nya, maksudnya dikeluarin dan puasa beberapa jam dulu. Nah kalau misalnya tidak kepepet ya nggak usah minum alkohol. Ini soal alkohol penting buat orang-orang yang mungkin keturunan Chinese atau keturunan Tionghoa, dimana punya adat istiadat atau budaya kalau misalnya abis lahiran 40 hari itu suka dimasakin masakan ciakpo ya. Ini pasti banyak banget nih mungkin mama-mama yang mungkin ada nih, iya dok ciakpo, boleh gak dok tuh ya. Ada ayam merah lah, ayam angkak lah, ayam arak. Nah kalau ayamnya masih ayamnya cuma pakai biji kurma Cina, tahu ya angco. Kalau kita orang Cina tuh ngomongnya, orang Chinese tuh ngomongnya angco ya, kurma Cina itu masih boleh. Kayak biji apa sih, biji apa tuh ya, biji teratai ya, apa ya namanya, yang merah-merah, yang kici namanya ya, goji berry. Nah nama istilah kerennya sih goji berry. Si goji berry itu masih boleh. Tapi kalau dibilang arak, biasanya buat mama-mama yang baru lahiran, tolong diinformasikan kepada mamah tercinta kita, mertua kita, atau kalau ada yang pakai AI gue lah ya istilahnya tuh apa ya, tante yang suka masakin gitu, bilangin arak ini sebisa mungkin dihindari karena arak sifatnya beralkohol. Dan ketika ketika baru lahiran dan anak kita masih newborn, itu kuat banget hubungannya sama bilirubin. Jadi dimana bilirubin ini kan target utamanya atau organ yang berperannya itu kan hormon liver ya, hormon pada liver atau organ hepar, organ hati. Nah ketika organ livernya ini belum sempurna, belum baik, terus diperberat dengan kerjanya alkohol, dimana which is si alkohol ini itu dicernanya di liver, si baby ini bisa jadi naik kadar bilirubinnya, jadi makin kuning. Dan itu seringkali kejadian. Beberapa mamah yang mungkin gak tahu soal ini, mereka makan ayam arak yang tadinya anaknya gak kuning atau anaknya kuningnya aman, tiba-tiba masuk lagi ke rumah sakit dan harus disinar karena naik kadar bilirubinnya gitu. Nah itu beberapa yang gak boleh. Terus kita lanjut nih, untuk selanjutnya gimana caranya kalau misalnya buat makan, apa aja sih buat kita dapetin makanannya. Jadi makanan itu harus bervariasi ya. Buat bervariasi itu maksudnya jangan itu-itu aja. Kayak misalnya makannya cuma nasi, tahu, tempe, ikan aja gitu ya. Jangan, kalau bisa makan sayurnya juga. Karena gini, bukan berarti nggak bagus, tapi maksudnya kalau kita nggak ada variasinya, asupan nutrisi kita juga akan kurang. Dan variasi yang kita butuhin juga, maksudnya variasi asupan nutrisi itu juga berkurang. Jadi sebaiknya sebisa mungkin diseimbangkan gitu ya. Ini sambil sekelibat aku bacain komen. Ada yang nanya, untuk ibu hamil boleh makan mie instan nggak gitu ya. Itu enak banget ya makan mie instan ya. Dulu apalagi hujan-hujan, panas-panas, anget-anget, makan yang kuah gitu ya. Mie instan kalau pada ibu hamil itu biasanya kalau dibilang nggak boleh banget, kasihan ya, nanti malah anaknya ngiler. Jadi boleh aja, tapi please jangan keseringan dan jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya jangan banyak-banyak itu ya udah cuman asal kesampaian aja. Nanti next time-nya beberapa minggu lagi, dan itu juga nggak boleh banyak-banyak. Kalau ibu menyusui boleh aja, tapi ya ini terbatas juga ya. Maksudnya jangan sampai kita terlalu kenyang sama si mie instan sampai kita lupa bahwa kita harus mementingkan asupan nutrisi yang lainnya. Kemudian apa aja yang perlu dimakan? Ya pasti ya tadi ya semua kelengkapannya ya, dari karbohidratnya, lemak, protein, buah-buah, sayur-sayur, karena itu semua membantu asupan nutrisinya. Terus tadi makanan yang udah dihindari, mie instan boleh, alkohol sebaiknya juga dihindari. Ini pertanyaan paling sering, kopi-kopian dok, teh-tehan, kafein. Nah itu gimana dok? Jadi gini ya, prinsipnya aku kasih tahu dulu nih. Pada proses ibu menyusui itu kan ada dua hormon yang bekerja. Ada hormon yang paling utama, bukannya cuma dua ya. Jadi sebenarnya hormonnya tuh saling berkaitan, tapi yang paling utamanya itu ada dua.
yakni si oksitosin sama si prolaktin. Jadi kalau misalnya dibilang apa yang kita makan, asupan nutrisi kita, konsumsian kita, termasuk misalnya ada yang nanya ASI booster atau Galactogok gitu ya. Galactogok yang dibilang buat membantu produksi ASI kayak gitu-gitu, itu tuh ibaratnya ya kayak ngebantuin pabrik susunya, tapi jangan sampai juga kita lupa dengan ngebalansin si hormon oksitosin. So apa yang kita makan itu ngebantu si hormon prolaktin dan ngebantu jadi bahan baku, misalnya dia jadi ikutan turut andil ya dalam apa yang terkandung dalam ASI. Nah si hormon prolaktin ini kita tuh perlu batasan. Jadi semua yang kita makan itu dibatasi. Maksudnya semuanya boleh kok. Apa yang mama suka boleh. Mau coklat, mau kopi, mau teh. Tapi jangan sampai terlalu over atau terlalu banyak ya. Balik lagi sih ke prinsipnya, apapun yang kebanyakan pasti nggak baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita nih mau ibu menyusui mau minum kopi boleh. Dari mulai 1-2 cup sehari, paling mentok biasanya 3 cup. Kenapa? Karena kandungan kafein ini juga ikut ngalir ke anak, termasuk teh. Jadi biasanya kadang ada orang-orang yang emang terbiasa minum teh, apalagi tehnya pekat. Nah, kafeinnya juga itu ikutan zat dari kafeinnya itu ikutan juga berefek kepada si ASI si anak. Takutnya kalau anaknya sensitif, anaknya jadi rungsing, jadi rewel, jadi cranky, jadi susah tidur karena ada efek si kafeinnya sendiri. Boleh nggak dok? Boleh. Jadi kalau cuma 1-2 cup gitu boleh. Misalnya pengen beli di coffee shop nih, banyak kan kopi cinta segitiga, misalnya cinta segi 4, segi 5, cinta lingkaran gitu ya. Atau ada yang kopinya orang kelima, apa segala macam itu ya, janji hati misalnya. Nah kopi-kopian gitu ya boleh. Jadi tapi minumnya cuma 1 cup karena kan cupnya agak besar tuh, cuma 1 cup. Nah boleh lah, yang penting kitanya nggak jadi sedih karena merasa semuanya dilarang. Semuanya boleh, karena apapun yang bikin kita happy itu berdampak kepada si hormon oksitosin. Jadi yang kita makan itu berdampak kepada hormon prolaktin. Kalau hati kita happy, itu berdampaknya ke hormon oksitosin, which is si hormon oksitosin ini adalah hormon kurir antar ASI-nya. Jadi kalau apa yang udah diproduksi, terus hati kita happy, kita relax, kita nyaman, kita nggak sedih, nggak berantem sama suami, kita bawaannya happy, senang gitu ya, ASI-nya juga biasanya akan ngalirnya baik, lancar gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya dibilang aduh aku dok udah makan ini itu tapi ASI-nya segitu-segitu aja, nah itu yang perlu diperhatikan, bahwa apakah hormonnya ini balance. Jangan-jangan oke nih hormon prolaktin kamu sebenarnya bekerja dengan baik, sebenarnya produksi, tapi apa yang udah diproduksi itu nggak bisa ngalir dengan baik karena hormon oksitosinnya yang keliru, yang salah. Bukan cuma sekedar kesenangan dari ibunya belaka, tapi juga dari proses kegiatan menyusuinya. Nanti kita akan bahas ya. Tapi kita lanjut dulu ke si bagian nutrisi-nutrisi dan asupan-asupan ini. Terus kalau ditanya, boleh nggak dok pakai asupan tadi yang tadi dokter tuh singgung-singgung Galactogok gitu ya, ASI booster? Boleh banget, boleh banget. Apapun yang bikin kita happy itu sebenarnya ASI booster kita. Apapun, ASI booster itu sebenarnya bukan ASI booster ya, Galactogok sih yang dikenal dari kita tuh sebagai konselor menyusui atau dokter laktasi itu kita tuh sebutnya Galactogok. Jadi sesuatu yang kita percaya itu akan membuat kita bertambah ASI-nya atau membantu produksi ASI kita semakin banyak. Galactogok itu bisa apa aja, name it, terserah. Ada yang Galactogoknya coklat, kayak aku tuh sukanya dark coklat dan aku merasa ASI boosterku jadi maksudnya ASIku tuh jadi banyak dan berlimpah kalau aku makan coklat. Tapi bukan menutup kemungkinan yang lainnya bisa yang lain. Kalau kayak daun katuk, terus daun katuk, terus kemudian ada fenugreek kayak gitu-gitu, itu juga termasuk ya. Ada juga yang misalnya daun-daunan, banyak deh. Kita tuh di negara Indonesia itu tuh sangat-sangat bervariasi ya, alangkah banyak, dari mulai tanaman, makanan-makanan dimacem-macemin gitu ya, dan itu banyak banget. Jadi itu bisa jadi ASI booster. Terus kayak susu almond misalnya, daun apalagi ya, banyak deh sekarang, daun kelor, daun torbangun, daun-daunan gitu ya, daun bayam pun, daun bayam aja itu juga dipercaya sebagai ASI booster loh. Jadi bukan berarti
plek ketiplek harus satu hal aja. Nah, ini tuh semuanya bisa ngebantuin si hormon prolaktin. Jadi kalau misalnya ditanya, dok suplemen gimana? Kalau misalnya ada yang kan banyak beredar, boleh banget, terserah, itu boleh dikonsumsi sesuai keinginan gitu ya. Banyak banget mereknya, carilah yang non chemical pastinya, yang herbal dan yang lengkap gitu ya, yang ada multivitaminnya juga, misalnya ada vitamin B12-nya juga, terus dia bersifat non alergen ya, jadi nggak bikin bikin kita kalau misalnya lagi ngasih ASI ini si babynya jadi ikut alergi gitu. Nah itu boleh banget. Terus kalau ditanya lagi seberapa efek si ASI booster atau si Galactogok ini, ibaratnya gini, kayak tadi aku jelasin ya, ada hormon produksi, ada hormon yang nganterin. Kalau si hormon produksinya ini banyak nih, ibaratnya kita udah minum ASI booster, name it lah, misalnya kayak Lactamor nih udah lengkap nih ya, ada si ada biji fenugreeknya, ada daun katuknya, ada vitamin B12-nya. Kita minum banyak nih, tapi cara kita menyusuinya salah, cara kita mengeluarkannya salah, proses hormon oksitosinnya nggak bener, tetap aja jadi nggak akan banyak. Bukan salah ASI boosternya, tapi mungkin ada yang keliru dengan manajemen kita. Jadi perlu dipahami konsepnya. Jangan sampai kita minum, let's say kita minum susu almond segalon-galon gitu ya, bergalon-galon, tetap aja hasilnya nggak nambah-nambah. Ternyata ada yang keliru. Kita berpatok sama pompa-pompa saja dan kita nggak ngerti cara pakai pompanya gitu kan misalnya, atau cara menyusuinya masih nggak nyaman, anaknya posisi menyusuinya belum baik, pelekatannya belum baik, dan seterusnya. Nah that's why kita harus penting paham dulu nih konsepnya gitu ya. Terus ini juga nih tentang asupan nutrisi. Karena tadi kita udah bahas ya tentang makanan-makanan, itu kan termasuk untuk yang kita semua nih yang bisa makan segala. Kita ini termasuk omnivora, karena maksudnya kita kan manusia ya, kita omnivora, rata-rata tuh bisa makan apa aja gitu kan. Sayur bisa, daging bisa, tapi banyak juga mama-mama yang ternyata vegetarian, dan ini biasanya jadi bingung. Gimana dong, jangan-jangan nanti anakku kurang gizi kalau akunya vegetarian, tapi kan ini kepercayaan aku gitu kan. Apa masa iya aku harus nurunin jadi nggak bisa gitu kan. Untuk yang mau bertanya nanti boleh question bubble ya. Nah jadi kalau misalnya yang vegetarian itu gimana dong nyiasatinnya? Meskipun vegetarian, sebenarnya itu tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini itu tuh banyak banget jenisnya, dan itu sebenarnya mengandung banyak banget zat-zat yang dibutuhkan oleh badan kita gitu ya. Jadi ada zat-zat yang kaya akan B12, zat-zat yang kaya akan kalsium, terus zat yang kaya akan yodium. Meskipun kita untuk lemak, misalnya lemaknya itu bisa dari biji-bijian. Kemudian untuk proteinnya nggak cuma protein hewani kan, itu juga bisa didapetin dari protein nabatinya gitu. Jadi buat orang-orang yang vegetarian misalnya masih bisa, dan vegetarian itu kan ada beberapa aliran ya. Misalnya dia memang nggak bisa makan daging, tapi masih bisa nih turunan dairy produk, misalnya masih bisa makan telur, masih bisa makan keju, misalnya seperti itu. Bisa juga makan yang lainnya. Nah itu boleh banget dicari aja variasinya, disesuaikan dengan apa yang kita butuhin. Dan untuk kondisi nutrisi di dalam tubuh kita sendiri itu memang kan kita nggak bisa takar-takar ya. Kadang-kadang kalau misalnya mamahnya ini mama pengen tahu, mama bisa ngelakuin cek lab, misalnya pengen tahu apakah kadar di tubuh kita udah cukup, misalnya seperti kalsium atau vitamin D. Nah vitamin D juga penting pada ibu menyusui. Dari penelitian mengatakan bahwa vitamin D dalam tubuh kita tuh cenderung kurang, dan itu sangat dibutuhkan kepada baby juga. Jadi kalau misalnya kitanya aja udah kurang, gimana kita bisa memberikan yang lebih lagi buat si anak. Jadi kalau misalnya ditanya vitamin D kayak kalsium gitu, boleh nggak sih dok kita maksimalin? Boleh banget. Jadi boleh kita tambahan pakai suplemen lagi, atau kita pentingin lagi dengan apa yang kita mau konsumsi gitu ya. Oke, terus nah soal diet ini ada pertanyaan, dok boleh nggak sih diet selama menyusui?
Jadi untuk 6 bulan pertama sebaiknya hindari dulu proses diet-dietan. Tetap utamain karena kita masih eksklusif. Kemudian kalau misalnya mau mulai dietnya itu sebisa mungkin tanpa ada sangkut paut dari produk-produk apalagi yang mengandung kimia ya. Karena itu takutnya produk-produk pengganti itulah yang berdampak kepada si baby. Jadi jangan sampai kita salah pilih produk. Misalnya sebaiknya malah justru dietnya diet alami aja. Kita pantau porsi makan. Tapi biasanya si dietnya ini mulai dari usia anak 6 bulan setelah dia udah mulai MPASI. Karena ketika dia mulai makan, dia udah dapat asupan dari makanan juga, nggak berpatok hanya dari si ASI kita aja. That's why mamahnya udah mulai boleh diet dalam batasan yang alami, sebisa mungkin alami. Jadi nggak pakai pil-pil obat-obatan buat nahan nafsu makan lah, atau pengganti makanan lainnya lah gitu. Nah, itu sebenarnya singkat cerita dari penjelasan. Sekarang saatnya aku mulai membacakan beberapa pertanyaan yang udah banyak banget di sini. Ini aku akan coba jawabin ya. Saya akan coba jawabin pertanyaan yang relate terkait topik dan yang nyerempet-nyerempet juga ya. Oke, kita coba ya. Untuk ibu-ibu hamil, mama-mama hamil, ini kalau ditanya makan makanannya gimana dok? Itu kan tadi dokter bahasin soal menyusui. Balik lagi ya, untuk mama yang hamil boleh kok makan, tapi sebisa mungkin yang tetap matang ya, yang matang. Jangan sampai kita malah terkena virus-virus yang nggak kita inginkan gitu. Oke, kalau soal makan mie instan itu boleh, tapi dalam batasan yang sangat wajar dan jangan terlalu sering. Termasuk kaleng-kaleng, makanan yang sifatnya ada pengawetnya gitu ya, yang kemasannya cenderung lama-lama gitu. Nah itu jangan sebisa mungkin. Oke, saya bacain pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Mama Yunia Sri 20. Dok, makan apa ya biar anaknya pintar? Waduh, pertanyaannya. Makan semuanya. Jadi gini, penelitian yang ngomong ya, bukan saya. Penelitian membuktikan ketika kita memberikan ASI kepada anak kita, terutama anak-anak yang direct breastfeeding, dan mamahnya makan semuanya, itu biasanya anaknya cenderung tidak picky eater, atau dia juga tidak pilih-pilih nantinya. Jadi alangkah baiknya bahwa kita makan semua yang bisa kita makan dan yang biasa kita makan gitu ya. Jadi maksudnya jangan pilih-pilih. Kalau bisa malah yang tadinya kita nggak doyan, kita coba buat makan supaya anaknya juga bisa merasakannya gitu ya. Kemudian makan seblak. Aduh, ini pertanyaan dari Mamrina Gustin ya. Dari Mamrina Gustin, dok, makan seblak boleh nggak dok? Sesekali boleh dong. Kayak tadi aku bilang ya, bahwa ketika kita bahagia, ketika kita happy, hormon oksitosin kita juga lancar. Kalau pada orang yang hamil boleh, tapi dalam batasan yang wajar. Alangkah baik mungkin seblaknya bikin sendiri gitu kan. Kalau misalnya enggak, ya udah nggak apa-apa, boleh jajan. Kepengennya yang abang-abang dok, ya udah pastiin abang-abangnya bersih, resik gitu ya. Kalau enggak, misalnya kita bisa panasin lagi di rumah supaya paling tidak kita meminimalisir si kuman-kuman atau virus-virus yang ada di sekitaran makanan yang itu kita beli gitu ya. Oke, ini aku bacain lagi dari pertanyaan di question box. Ini banyak yang bertanya terkait kehamilan. Oh, ini ada yang bertanya, dok, Mam Ganisa Aprilia, dok, minum ASI booster itu baiknya dari minggu keberapa ya dok? Minum ASI booster itu sebaiknya dari trimester ketiga, tapi udah bulan-bulan yang udah makin dekat ke kelahiran ya. Karena kenapa? Karena beberapa ASI booster itu memiliki efek untuk hormon oksitosin, which is hormon oksitosin itu adalah hormon yang juga mempengaruhi kontraksi pada rahim. Jadi, kalau misalnya kita minum ASI boosternya kecepatan, dikhawatirkan takutnya si hormon oksitosinnya itu micu, malahan jadi lahirnya prematur. So, kalau mau minum ASI booster, sebaiknya di trimester ketiga, paling tidak mungkin di sekitar minggu-minggu di atas 28 minggu. Jadi mungkin sekitar di bulan-bulan ke-8, bulan ke-9 lah ya, bulan-bulan ke-8 masuk bulan ke-9. Supaya aman nih gitu ya, udah mempersiapkan si ASI-nya.
Sebenarnya dalam proses kehamilan sendiri, produksi atau proses pembentukan ASI atau si kelenjar ASI itu udah dipersiapkan, yang kita kenalnya galaktogenesis tahap 1 ya. Laktogenesis tahap 1. Jadi fase 1 itu udah mulai persiapan, dimana kita mulai ngerasain payudara kita mulai makin besar, ukurannya berubah, atau kita ngerasa kenceng-kenceng gitu. Nah itu yang sebenarnya kita udah kebentuk tuh. Jadi nggak usah terlalu worry akan ASI booster. Kalaupun mau minum ASI booster biasanya di trimester kedua masuk ketiga gitu ya. Oke. Ini ada Mama Lucia Sekar. Dok, kalau lagi hamil boleh nggak makan makanan grill? Ya boleh, tapi dipastikan sebisa mungkin yang lebih matang ya. Dan kalau misalnya kepengen, maksudnya kalau pas lagi ngegrill gitu, dibilangin aja kalau misalnya ngegrillnya sendiri, barbekyuan di rumah, ya kita masaknya lebih matang. Tapi kalau misalnya kita pesan ke restoran, pesannya yang well done gitu. Karena kenapa? Karena virus toksoplasmanya itu yang kita khawatirin ya. Kalau misalnya makannya tidak matang. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ada Strip Stew, aduh susah nih, Strip Stewet, susah namanya ya. Benar gak dok kalau menyusui harus minum sayur katuk tiap hari? Kalau ditanya benar ya enggak lah ya, itu sebenarnya lebih kayak mitos. Makan sayur katuk boleh, tapi buat apa? Kayak sekarang kan udah banyak banget ya, bisa pakai suplemen juga. Dan kalau misalnya mau makan sayur katuk ya jangan sampai kita belenek, makin enak malah nggak mau makan gitu ya. Jadi jangan sampai kitanya terpaksa memakannya dan bikin kita nggak happy. Jadi kalau misalnya ditanya harus gak sih setiap hari? No. Apa aja boleh makan, variasikan makanannya. Mungkin hari ini sayur katuk, besok sayur bayam, lusa sayur kangkung, lusanya sayur sop lagi. Misalnya nanti next day-nya lagi sayur sop gitu. Di macam-macamin lah, dibeda-bedain. Kadang mungkin sawi putih, sawi hijau boleh ya. Jadi bervariasi, nggak cuma sayur katuk aja. Karena banyak orang yang mikir harus sayur katuk, tapi tetap aja nih asinya kok kayak stagnan. Ternyata bukan salah sayur katuknya juga, tapi mungkin manajemen laktasinya yang kurang tepat nih gitu, cara pemberian asinya, posisi menyusui, terus manajemen penggunaan pompanya seperti apa, apakah dijadwal, apakah lebih mengutamakan bayinya. Yang penting harus mengutamakan bayinya. Memompa itu boleh, tapi bukan menggantikan porsi bayinya seutuhnya gitu ya mams. Kemudian untuk Mam Enda Haibara, kalau menyusui pas bulan puasa gimana dok? Boleh nggak? Boleh banget. Makannya apa dok biar gizinya terpenuhi? Ini pertanyaan menarik. Meskipun bulan puasanya masih jauh, tapi ada aja ya mama-mama yang punya ibadah. Misalnya pengen puasa sesekali gitu. Misalnya ada pengen punya nazar atau apa, boleh. Jadi kalau misalnya buat mama-mama yang puasa gimana dong dok? Tetap kok, kebutuhannya akan tercukupi dari mana? Dari saat kita mulai sahur ya, makan pagi yang pertama itu kita bisa penuhi kebutuhan gizi kita untuk di hari itu, cukupin cairan. Dan juga pada saat berbuka, plus ketika sudah berbuka dan itu kan ada jeda tuh sampai kita tidur, itu bisa lagi kita selipin makanan tambahan untuk mencukupi keseharian, dimana mungkin kita sekitar 12 jaman lah ya, 12 jaman puasanya. Nah itu yang penting untuk diperhatikan. Dan biasanya bisa banget ditambahin suplemen tambahan, misalnya multivitamin, baik vitamin C, D, ada yang butuh vitamin A tambahan juga boleh, atau vitamin E, vitamin B itu kan multivitaminnya, B-nya ada banyak tuh ya, ada B12, ada B7, B6, dan itu semuanya kompleks ya, vitamin B kompleks biasanya kita sebutnya. Dan itu boleh banget kita konsumsi. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan di question box. Tadi pertanyaan soal makan pedas boleh, minum kopi boleh, minum teh boleh, arak, alkohol sebisa mungkin dihindari. Kalau kepepet banget minum, biasanya kita akan bikin jeda sekitar 4-8 jam, 8 jam lah, 6-8 jam buat netralisir si alkohol, kadar alkohol dalam darah si mamahnya supaya nggak ngalir ke ASI. Jadi biasanya ASInya tuh dibuang sekitar 3-4 kali proses pengeluaran di 3 jaman sekali gitu. Terus apalagi nih ya, ada pertanyaan dari Mam Unik Mutiara, kalau ibu hamil boleh makan lalapan? Kan mentah tuh. Nah itu biasanya
sebisa mungkin nggak usah dulu ya. Kalau misalnya mau makan lalapannya mungkin direbus dulu gitu ya, atau dikukus gitu ya. Kita lanjut ya. Nah dok, kalau hamil muda makan salad sayur, ada yang mentah boleh sebisa mungkin. Nah yang mentah-mentah ini kita hindari dulu ya untuk yang ibu hamil. Kalau kepepet banget mungkin sangat sedikit, tapi kalau bisa sih dihindari. Ya kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Min Cairawan. Mamin Cairawan, dok apa menyusui bisa menurunkan berat badan? Karena semenjak habis lahiran BB naik drastis. Ini pertanyaan menarik. Jadi kalau ibu menyusui itu sebenarnya kalori kita yang terbakar juga lebih banyak. Tapi kadang-kadang karena kita kalorinya banyak terbuang, maksudnya lebih banyak terpakai karena kita menyusui, proses menyusui, biasanya mama jadi lebih laparan. Ujung-ujungnya ngemilnya jadi makin banyak. Nah ini yang biasanya malah bikin BB-nya naik drastis. Banyak orang yang bilang katanya ibu menyusui atau kalau ibunya ASIin itu bantu nurunin berat badan, tapi kok saya malah makin gede gitu kan. Nah biasanya mungkin mama-mama yang badannya makin gede biasanya cenderung lebih happy karena ya biasanya gitu, beneran loh. Jadi kadang-kadang mama-mamanya lebih happy, lebih nggak lebih mungkin bisa ngurus anaknya gitu kan. Ada beberapa orang yang lebih cepet kurusnya karena katanya dia capek, stres banget ngurusin anaknya sendirian gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi, setiap parents itu, setiap mama itu beda-beda ya caranya. Oleh karena itu kita harus lebih kenal ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ngerasa aduh bebeku kok kayaknya malah makin naik ya, coba perhatiin gimana pola makan kita. Apakah kita berkelebihan makan yang manis-manis? Apakah kita lebih banyak banget makan karbohidratnya? Nah itu yang perlu diperhatiin. Jadi mungkin kita mainkan porsi tapi kita tetap memenuhi kebutuhan gizinya. Nah ini juga untuk mamincanya, ini semenjak habis lahiran sekarang anaknya usia berapa? Biasanya di 3 bulan pertama tuh memang anaknya lagi butuh banyak banget ASINya supaya ngebus banget gitu ya berat badan si baby. Jadi coba diperhatikan aja dan jangan lupa selingi juga dengan olahraga. Karena kadang-kadang kita sebagai ibu yang habis lahiran kita malah lupa banget buat olahraga. Cuma sekedar jalan pagi atau mungkin senam-senam tipis di rumah. Nah itu juga sangat ngebantu buat kita maintain berat badan kita gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mam Gabriela Insani. Dok, apa status gizi makro busui berpengaruh besar kepada kualitas ASINya? Jadi kalau ditanya terkait kualitas ASI, bener ya. Jadi ASI itu kan memang tidak hanya mengenai berapa jumlah atau volumenya saja, tapi di situ juga ada komponen-komponen dari ASINya yang biasa kita kenalnya terbagi menjadi ada kolostrum di awal-awal, ASI peralihan yang kemudian menjadi ASI matur, ada fore milk, ada hind milk dengan sekian banyaknya makro dan mikronutrien di dalam ASI itu sendiri, termasuk antibodi gitu kan. Apakah status gizi si ibunya ini berpengaruh? Yes, pasti berpengaruh. Karena ibaratnya gini, kalau mamahnya ini makannya, maksudnya bukannya kita bilang harus makan mewah gitu, enggak. Bukannya kita harus makan yang mahal-mahal, enggak. Karena aku paham banget gak semua mama mungkin bisa makan yang lengkap, bervariasi banyak banget gitu kan, atau mungkin di daerahnya nggak selengkap di kota misalnya seperti itu. Nah itu tinggal dimainkan aja dari kitanya sendiri untuk variasi makanannya. That's why untuk status gizinya ini maksudnya gimana. Jadi kalau seandainya mamahnya udah bisa ngecukupin gizi mamanya, otomatis si pembentukan dari ASI itu sendiri juga tidak kekurangan gitu ya. Tapi sebaliknya kalau mamahnya ini sebenarnya gizinya juga kekurangan, biasanya jadi ibaratnya tuh kita jadi kayak ngambil cadangan lagi dari yang tubuh mamanya itu gitu buat si anaknya. Nanti ujung-ujungnya mamanya juga makin susah, maksudnya makin turun kualitas kesehatannya, anaknya juga berdampak gitu. Jadi sebisa mungkin yuk coba diperbaiki dulu, kita boleh konseling atau konsul, bagusin juga kondisi gizi dari si mamanya itu sendiri. Nah, pertanyaan baik nih dari Mam Indah 99. Kalau minum es ngaruh gak ke bayinya? Apakah bisa bikin batuk pilek? Tidak ada hubungannya. Ya, jadi itu mitos.
tubuh kita ini bukannya kulkas gitu ya, bukan berarti mamanya masuk es terus di dalam jadi es juga gitu, anaknya minum dingin gitu kan, enggak gitu ya. Jadi anaknya nggak mungkin batuk pilek gara-gara kitanya minum es, enggak. Aduh, es itu sangat menyegarkan dan bikin kita happy, ya boleh aja gitu ya. Jadi nggak ada masalah karena tidak ada hubungannya. Ketika mamahnya minum es masuknya ke perut, nanti di dalam perut itu suhunya akan bercampur, maksudnya akan dinetralisir dari suhu si tubuh mamanya itu sendiri gitu. Oke, ini ada Mam Siti Maisaro, dok lagi hamil sini tapi nggak minum vitaminnya, boleh atau enggak? Gini, kalau aku boleh saran sebisa mungkin diminum. Kenapa? Karena biasanya dokter obgyn atau dokter kandungan memberikan vitamin tambahan itu dikarenakan memang sudah ada protapnya. Biasanya ibu hamil tuh kekurangan pada zat-zat tertentu seperti misalnya zat besi, kalsium yang dibutuhkan untuk perkembangan si janinnya. Jadi kalau misalnya mam sendiri nggak minum ini vitaminnya, mungkin karena tidak suka baunya atau mual, coba dikonsultasikan lagi kepada si obgynnya, bisa nggak digantikan dengan yang lain, atau coba dikonsultasikan aja, gimana dok gitu, aku bisa ganti pakai apa gitu ya. Nah ini pertanyaan yang relate, Mam Dwini Tariadi, dok betul nggak menyusui bikin lapar? Kok semenjak menyusu jadi laparan? Iya bener, karena seperti yang tadi aku jelasin ya, jadi kalori kita tuh lebih banyak terbakar, and then si tubuh mamahnya ini jadi craving, minta makan lebih lagi gitu. Oke, dok mau nanya nih, ketika hamil boleh nggak makan makanan yang dipanasin ulang gitu? Tergantung nih makanannya udah seberapa lama. Kalau misalnya baru makanan kemarin sore terus dipanasin buat tadi besok paginya masih oke. Tapi kalau udah kayak lama banget ya sebisa mungkin hindari makanan yang kayak di reheat ulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya boleh ya reheatnya cuma 1 atau 2 kali saja. Oke, sebaiknya seperti itu ya untuk Mam Amalia Nura. Pertanyaan lagi dari Mam Deva Furianti, apakah ibu menyusui sedang alergi, bayinya akan ikut alergi? Depends, karena tidak bisa dijadiin patokan antara mama sama anak itu nggak menjadi kayak plek-ketiplek. Karena Tuhan sebegitu sempurnanya ya menciptakan manusia, even kembar aja belum tentu semuanya benar-benar sama plek-ketiplek gitu ya. Sama ibu sama anak juga kayak gitu, karena anak juga punya antibodi sendiri, ibu juga punya antibodinya sendiri, which is kalau misalnya mamanya ada bakat alergi dan ketika mamanya alergi, mungkin aja si anak juga punya bakat alergi. Oleh karena itu boleh diperhatikan nih. Jadi misalnya mamanya alergi apa, nanti kapan-kapan pas anaknya udah bisa mulai diperkenalkan, boleh diperkenalkan perlahan-lahan. Kalau misalnya enggak, ya mungkin dia lebih ngikut ke papahnya tidak alergi dengan zat yang mungkin mamanya alergi gitu. Dan kalau misalnya pas lagi mamanya alergi, it's okay misalnya mama minum obat alergi, dikonsultasikan aja kepada dokternya, atau boleh konsultasi online, konseling ke dokter laktasi, ke konselor menyusui. Biasanya sih ke dokter ya, lebih ke dokter laktasi, ditanyain, dok saya punya obat ini karena saya alergi akan alergi A, saya minumnya obat rutinnya B gitu, karena si B ini boleh nggak saya konsumsi, saya lagi menyusui anak usia berapa, biasanya ditanyakan. Dan rata-rata obat-obat alergi yang biasanya diberikan kepada pasien itu overall masih dalam batas aman, tapi balik lagi disesuaikan ya, ditanyakan lagi aja. Kalau misalnya kayak cuma histamin, antihistaminnya seperti beberapa obat yang memang sering diberikan misalnya seperti cetirizine atau CTM, itu biasanya cenderung aman. Tapi balik lagi ditanyakan aja. Oke, kita lanjut ya. Dok, apakah boleh makan durian kalau lagi nyusui? Boleh dong, durian enak, boleh banget ya. Dalam batas yang wajar. Mau makan durian boleh, mau makan nanas boleh, mau makan apa aja deh, name it, semuanya boleh ya Mam Vinda Irani. Kemudian untuk Mam Nike Setia, dok, pertanda ASI mulai keluar itu seperti apa? Di usia kandungan berapa minggu saya hamil 15 week, muncul kerak putih di belahan puting tapi tidak basah atau apapun. Sudah dibersihkan lagi, ada lagi keraknya. Apa itu ASI? Itu sebenarnya bisa saja kelenjar ibaratnya tuh kayak pelumas lah, pelumas di area puting bisa, atau bisa juga memang ASI. Kalau ditanya apakah ASI itu sudah mulai terbentuk pada saat kehamilan? Yes, ada
ada namanya itu proses laktogenesis 1 ya pada proses kehamilan, dan itu biasanya kita mulai kenal tuh pas udah mulai trimester kedua masuk ke trimester ketiga, udah mulai berasa payudaranya makin besar atau payudaranya makin kencang. Nah itu udah mulai tanda-tanda pembentukan kelenjar ASI. ASInya harus keluar nggak pas lagi hamil? Sebisa ada aja yang udah keluar duluan, tapi buat yang belum keluar itu sangat wajar. Kenapa? Karena hormon ASI sama hormon hamil itu secara garis besar itu tuh berkebalikan. Jadi ketika hormon hamil masih kuat, hormon suburnya masih kuat, hormon hamilnya masih kuat, hormon ASI-nya tuh masih ditekan. Dan ketika hormon hamilnya mulai turun, kita pas lahiran hormon ASI baru mulai naik, dan itu biasanya yang kayak kita kenal hormon oksitosin itu buat bantu kontraksi rahim pada proses persalinan gitu kan. Jadi memang prosesnya itu begitu saling berkaitan ya, maksudnya hormon hamil sama si hormon ASI itu gitu. Jadi nggak usah panik kalau memang pas lagi hamil itu ASInya belum keluar, nggak apa-apa banget. Jadi buat Mam Nike, kalau misalnya ada kerak putih ya boleh dibersihin, tapi pelan-pelan aja, dan nggak usah terlalu sering pencet-pencet, nggak apa-apa, nggak usah panik. Biasanya memang itu boleh menjadi tanda-tanda bahwa oke nih, pembentukan ASInya udah lagi mulai dikerjain nih dalam tubuhku gitu. Jadi boleh sedikit lebih tenang. Tapi buat yang belum ada tanda-tanda seperti itu juga jangan khawatir duluan, jangan keburu skeptis atau panik duluan. Ini ada pertanyaan lagi dari Mam Angela Moirale. Kalau makan ikan cumi pas hamil, apakah anaknya akan hitam? Lucu ya pertanyaannya, Mama. Untuk Mam Angela, tidak akan hitam. Kasihan banget, si cumi jadi disalahin ntar kalau anaknya hitam. Enggak dong ya. Jadi tenang aja. Nanti kita makan apa dong? Kalau kita makan stroberi nanti anaknya merah, enggak seperti itu. Kalau kita makan cumi hitam ada tintanya terus anaknya jadi hitamnya, enggak seperti itu. Tidak ada hubungannya. Boleh kok makan cumi ya, boleh makan cumi, boleh makan dimasak pakai tinta cuminya. Pokoknya kalau bisa masaknya yang enak pasti kitanya happy, makan aja dalam batas yang wajar. Dilihat-lihat juga reaksinya. Kalau misalnya lagi hamil kan belum nggak gimana tuh. Kalau lagi menyusui kita boleh lihat reaksi pada babynya, apakah ada reaksi alergi atau enggak, karena biasanya seafood kan cenderung ada sedikit yang sensitif gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sensitif, kita boleh toleransinya pelan-pelan dari mulai dosisnya yang lebih kecil. Ada pertanyaan lagi ini banyak banget sih pertanyaan di question box. Aku sambil scrolling ya. Semoga udah menjadi perwakilan. Oke, untuk ada mama-mama yang bertanya tentang obat-obatan. Mohon maaf, untuk obat-obatan ini sebaiknya lebih ke personal. Maksudnya gini, kadang-kadang setiap orang kondisinya beda-beda. Jadi ada yang nanya obat batuk yang aman saat menyusui, batuk kering gitu ya. Biasanya kalau misalnya batuk keringnya seberapa nggak enaknya nih di tenggorokan, ada demam atau enggak, ada penyertanya atau enggak. Kalau misalnya enggak, biasanya batuk kering kita mau bikin dia supaya neken dan buat dia lebih nyaman. Nah itu kan ada indikator-indikator sendiri ya buat kita berikan obat. Jadi aku nggak bisa nih spill sebuah merek obat gitu, karena takutnya malah salah gitu. Maksudnya malah salah guna dari setiap kitanya gitu. Jadi lebih baik ditanyain personal. Ya, jadi nanti boleh hubungi ke saya lagi, boleh nanti lewat DM boleh, atau ke dokter laktasi yang lain, atau konseling lagi, atau konsul ke yang lainnya lagi. Ih, gak kerasa loh, ternyata udah 1 jam aku ngoceh-ngoceh loh Mama. Oke, tenang. Aku akan tetap lanjut sedikit lagi ya. Aku akan temani beberapa menit ke depan karena banyak banget yang nanya. Aku lanjutin ya. Ini kita menanyakan lagi. Ini untuk yang lagi mama-mama hamil. Kalau misalnya ada nyeri kram, ada nanyain tentang kontraksi-kontraksi pada rahim, keputihan, ini sebaiknya boleh ditanyakan lagi kepada dokter obgynnya masing-masing, karena setiap orang beda-beda nih. Untuk kontraksi rahim, misalnya ada nyeri-nyeri di rahimnya segala macam, itu juga sesuai usia kehamilan beda-beda. Takutnya kalau aku jelasin malah ngerembet ke yang lain, dan lebih baik ditanyakan kepada dokter obgyn atau dokter kandungannya gitu ya. Ini ada pertanyaan yang relate sama topik. Mamliana 445. Dok, makanan apa aja yang bisa menambah kadar HB? HB itu hemoglobin, which is untuk menambah sel darah merah kita biar kita
nggak anemia, itu biasanya daging-dagingan merah ya. Bisa daging sapi, hati ayam gitu-gitu, atau bayam merah, buah beet, itu bisa membantu menambah kadar HB. Terus ada pertanyaan dari Mam Ismah, dok, kalau nggak suka ikan gabus diganti pakai apa? Bisa macam-macam, berbagai ikan tawar yang lainnya juga boleh ya. Bisa salmon, bisa yang lain-lainnya, bisa ikan gurame juga boleh. Jadi boleh aja ikan-ikanan yang lain itu kaya akan berbagai macam vitamin dan mineral yang kita butuhkan sebenarnya. Kayak ikan gabus ini juga kan kayak akan globulin ya, yang kita butuhin buat biar kita nggak gampang bengkak and so on gitu. Nah jadi itu boleh aja kita variasiin dengan makanan yang lainnya juga. Oke, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Mamawar SHP, dok, apa betul kalau bayi kuning digembur minum ASI merupakan solusi selain jemur pagi? Perlu diketahui mengenai bayi kuning. Jadi kuning itu karena adanya hormon bilirubin, bilirubin yang indirect yang harus memang dikeluarkan dari tubuh bayi gitu kan. Dan si hormon bilirubin ini akan turun kadarnya dia akan terbuang lewat atau feses atau pupnya si bayi. It means ketika bayinya dapat asupan makanan which is ASI, kalau kita kasih makan ASI terus, dia kan akan banyak pup ya, maksudnya dia akan pup. Ketika pup dan ASInya juga akan bersifat lebih pencahar ketika mamah ini menetein bayinya dan tubuh mama mendapat update bahwa kayaknya hormon bilirubin ini anak lagi tinggi, jadi akan disesuaikan tuh, jadi dia akan cepat banget buat turunin hormon bilirubinnya lewat pup atau fesesnya. Nah ini yang penting buat mama juga ketahui. Jadi bener apa enggak? Yes, ada benernya. Jadi kalau misalnya kita kasih minum ASI bisa bantu menurunkan hormon bilirubin yang menyebabkan bayi kuning. Tapi ada beberapa kondisi lagi di mana anaknya memang kuning yang mungkin karena efek dari ASINya, atau biasa kita kenal tuh kayak biasanya ditoleransi dulu sama si ASI, dan hal-hal yang seperti ini biasanya konsultasikan lagi kepada dokter anaknya masing-masing gitu ya. Ini ada yang bertanya agak nggak relate sama topik, tapi bolehlah aku jawab. Mamvista 96, dokter mau tanya, apa benar jika menyusui sambil baring bisa bikin bayi kepala peang? Sebenarnya bukan karena posisi menyusui baringnya, tapi posisi si bayinya ini gimana, seberapa lama. Kalau misalnya abis nyusuin lalu bayinya kita geserin lagi, ya sebenarnya tidak akan membuat bayinya peang ya, tergantung gimana kita memanipulasi atau mengkondisikan si bayi itu sendiri gitu ya. Baik kita gendong tangan aja bayinya bisa peang karena kena tangan ini nih, ketahan terus di bagian kepala dia, itu juga bisa peang. Jadi karena moldable ya, kepala bayi itu masih lunak. Nah seperti itu, jadi disesuaikan aja. Nah oke, ada lagi pertanyaan dari Mam Ratnadren. Dok, saya udah tinggal menunggu hari tapi sampai sekarang ASINya belum keluar. Gimana dok, makanan apa yang bisa membantu ASI keluar? Gak apa-apa, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa hormon ASI baru akan aktif dan akan meningkat ketika hormon hamilnya turun. Dia akan berkebalikan, hormon progesteron, estrogen turun ketika lahiran, hormon prolaktin dan oksitosin akan naik. Nah si hormon prolaktin atau pabrik susu inilah yang kemudian akan berproses kepada proses proses pembentukan ASI gitu ya. Terus pancingannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan pada ibu-ibu yang udah menunggu hari dan pengen banget bisa ASI? Yang pertama, ini boleh dicatat baik-baik untuk mama-mama yang lagi hamil dan menunggu proses kelahiran, gimana biar ASINya bisa sukses? Yang pertama, mulailah meminta atau mulailah mendaftarkan diri, bukan mendaftarkan diri ya, sebenarnya memastikan bahwa hak kita untuk bisa memberikan kegiatan IMD, bukan memberikan kegiatan ya, melakukan IMD, inisiasi menyusu dini pada si bayi. Jadi anaknya ini ketika lahiran diperbolehkan untuk langsung menyusu kepada ibunya. Kenapa? Karena ketika anaknya mulai direct breastfeeding atau menetes, ini tuh akan memberikan respon balik kayak ke tubuh mamanya, kayak ngasih kabar, ini loh aku udah lahir, ayo cepetan bikin produksi susunya. Jadi kayak
mengaktifasinya gitu ya. Itu mulai dari IMD. Kemudian mama-mama yang hamil mau lahiran ini nanti bilang sama pihak rumah sakit, saya mau room in, saya mau rawat anak saya. Jadi mungkin selama seharian dari pagi sampai malam itu anaknya bareng kita. Kalau misalnya kita takut ruangannya terlalu dingin dan malam-malamnya mau dititipin dulu ke ruang bayi, boleh, tapi mama tetap harus ngomong, mama papa nih harus ngomong ke perawat bayinya. Nanti kalau anaknya nangis, panggil aja saya, nanti saya nyusuin. Jadi prinsip kuncinya adalah menyusui intens kapanpun bayinya mau. That's why sebisa mungkin ayo room in. Ya, itu adalah tips and trick biasanya untuk persiapan untuk mau lahiran. Jadi jangan panik. Kalau ditanya makanan apa yang bisa bikin bantu ASI keluar, apa aja boleh, apa aja yang kita mau boleh. Kalau misalnya ditanya perlu ASI booster, suplemen ASI booster boleh banget, terserah. Boleh minum apa aja si Galaktogok itu, tapi jangan berpatok bahwa minum Galaktogok udah pasti ASInya mancur-mancur langsung kayak dispenser. Nggak seperti itu ya mama. Jadi ketika lahiran ASI kita itu tidak langsung mancur kayak dispenser. Ada prinsipalnya di mana anak itu memang kebutuhannya masih tetes demi tetes yang kita kenal dengan kolostrum gitu. Wah, banyak juga ya pertanyaannya. Sekarang aku coba manjat sedikit. Caranya biar ASI banyak gimana dok? Menetein sesuai dengan kemauan bayi. Jangan malah mengganti dengan porsi jadwal pompa. Karena biasanya sering kali, bukannya berarti yang mompa-mompa tidak bisa banyak ASInya, yang epping mama bukan gak bisa banyak, tapi sering kali yang kejadian adalah rekordannya itu atau rekaman ke tubuh mamanya itu adalah rekaman pompa, bukan rekaman kebutuhan bayinya. Jadi misalnya kalau bayi netek langsung, sekarang minumnya 10 cc, produksi ASInya ngikutin tuh 10 cc di satu payudara nih. Kita dikasih 2 payudara, tenang aja, jadi nggak usah panik. ASI kita tuh justru Tuhan kasih cadangan lebih. Terus kalau misalnya anaknya nanti 3 hari kemudian jadi 50 cc, ya tubuhnya ngikutin. Nah, yang sering kali kejadian pada orang yang mungkin memompa-mompa saja, atau justru jadwalin pompa, anaknya diselipin doang nih neteknya, bukan neteknya yang diutamain. Sering kalinya malah keluarin pompa, hasilnya 30 cc, 2 jam lagi 30 cc, 2 jam lagi 30 cc, dan seterusnya 30 cc aja nggak nambah-nambah. Padahal anaknya udah minum 70 cc, anaknya udah minum 100 cc. Itu yang jadi kejadian. Makanya saya sebagai dokter laktasi atau konselor menyusui mau memberi info atau meluruskan bahwa pemberian ASI itu bukan cuma sekedar memberikan konten ASInya, tapi kegiatan direct breastfeeding itu seyogianya tidak boleh ditinggalkan at all. Mau ibu bekerja, mau ibu di rumah aja, sebenarnya bisa banget sukses menyusui, sukses mengasihi itu bisa banget. Nah, buat orang-orang yang mungkin ngerasa kesulitan untuk nyusuinnya, posisinya, datanglah ke konselor menyusui. Gimana caranya biar sukses ASI? Untuk mama-mama yang lagi hamil, please minimal 1 kali sebelum lahiran datanglah ke konselor menyusui. Datanglah ke dokter laktasi untuk dapat bekal sebekal-bekalnya. Jadi pas lahiran gak clueless. Karena percayalah, biasanya mama-mama yang hamil itu stresnya itu karena ASI gitu ya. Jadi bukan karena saya mau mengiklankan diri sebagai dokter laktasi biar pada datang gitu ya. Gak apa-apa kalian datang ke dokter laktasi dimanapun yang di dekat kalian berada, yang senyamannya, buat belajar gimana caranya biar bisa sukses ASI gitu. Karena Tuhan tuh udah menciptakan ASI sedemikian rupa tanpa ada yang bisa mengganggu gugat. Maksudnya ada saingannya gitu ya. If misalnya kita ada bilang pakai susu formula sama aja, itu nggak akan pernah sama, karena buatan Tuhan, terutama yang living cell atau antibody itu nggak akan pernah bisa dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana biar bisa sukses ASI, sebisa mungkin dalemin dulu ilmunya gitu ya. Terus apa lagi nih? Ada pertanyaan lagi. Oke. Dok, kalau masih menyusui terus hamil lagi gimana? Boleh nggak nyusuin sambil hamil? Nyusuin sambil hamil sambil menyusui ya. Jadi istilahnya tuh nursing while pregnant. Boleh banget. Tapi, ada tapinya nih.
Tapi kalau mamah termasuk hamil yang sensitif, misalnya mama ketika lagi hamil baru nih kan, terus masih nyusuin kakaknya nih, si anak yang satunya, anak yang sebelumnya nih, anak yang masih nyusuin. Ketika lagi nyusuin mamah kontraksi rahimnya dan kontraksinya itu nggak biasa, rasanya sakit gitu ya, sebaiknya mama mulai memikirkan untuk menyapi dan mulai sounding ke anaknya. Tetap ya, menyapihnya harus dengan cinta, winning with love. Jangan sampai memutus rasa cinta atau kebiasaan kepada anak yang sebelumnya karena adanya si adek gitu, karena itu bisa bikin traumatik banget buat si anak. So benar-benar dikonsultasikan. Boleh banget datang ke konselor menyusui, karena nanti akan dibahas dari secara psikologinya gimana kalau mama memang mengalami kendala pada saat nursing while pregnant. Tapi kalau nggak ada keluhan apapun, kadang mungkin kontraksi tapi biasa aja nih, kontraksinya aman-aman aja kok, nggak sakit, nggak gimana, nggak ada bleeding, tidak ada flag gitu ya, harusnya tetap boleh banget nursing while pregnant gitu ya. Sampai anaknya yang gede ini malah nolak sendiri, karena biasanya ASI-nya akan berubah rasa, terus jumlahnya juga akan semakin sedikit. Nah itu memang secara proses hormonal, karena memang kan hormon ASI dengan hormon pembentukan ASI atau hormon yang berproses dalam proses menyusui itu dengan hormon hamil saling berkebalikan gitu ya. That's why biasanya anaknya yang nolak sendiri, pelan-pelan akan bilang, oh enggak, dia udah gede, nanti dede aja yang nyusul gitu. Kita lanjut ya. Untuk Mam, itu tadi pertanyaan dari Mam Purnama Ainun. Terus ada lagi Mam Rizka Andini Putri, selama hamil nggak bisa makan sayur, apa penggantinya kalau nanti pas nyusuin masih nggak bisa makan sayur? Ini sayur apa aja? Sayur hijau kah? Atau sayur yang warna-warni sebenarnya masih bisa. Jadi ini tuh sebaiknya memang boleh juga sambil dikonsultasikan ke dokter gizi ya, kalau memang udah sampai ngeganggu banget. Karena banyak juga sih beberapa mama yang kayak sampai karena hormon hamil dia mual ngelihat semua jenis makanan, bahkan cuma bisa makan singkong doang atau ubi doang. Biasanya kalau dengan dokter gizi mereka kan punya kadar-kadarnya masing-masing tuh ya, dari setiap jenis makanan untuk kalorinya, takaran gizinya, asupan nutrisi di dalam jenis makanan itu. Dokter gizi akan jauh lebih bisa menjelaskan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa digantikan, bisa digantiin sama buah, bisa digantiin sama telur, mungkin bisa digantikan dengan daging-daging. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa makan sayur, sebenarnya biasanya bisa digantikan oleh buah, karena sama-sama plant juga, dan itu memang secara basicnya memang itu lebih mirip ya. Maksudnya buah dan sayur itu kandungannya rata-rata banyak banget yang miripnya gitu. Kita lanjut ya. Sama ada pertanyaan dua mama dari Mam Santi, dok usia 37 week ASI udah mulai rembes, ya udah nggak apa-apa. Apakah kolostrumnya akan habis pas nanti lahiran? Biasanya kalau udah mulai rembes itu bukan kolostrum, apalagi ASInya udah mulai ASInya tuh putih gitu ya. Nanti pas lahiran kolostrumnya akan tetap terbentuk. Jadi jangan khawatir, nggak usah worry bahwa anaknya nggak dapat antibody yang bagus dong, nggak dapat liquid goldnya, nggak usah panik. Dan kalau udah 37 minggu belum lahiran, jangan dipompa-pompa ya sebisa mungkin, karena itu akan memicu kontraksi. Maksudnya gini loh, kalau memang belum waktunya lahiran ya jangan dipicu-picu kontraksinya. Tapi kalau emang udah pengen banget cepet lahiran ya masih boleh, dan konsultasiin aja ke obginnya. Biasanya kan ada yang mau tepat di 38 minggu, ada yang nanti deh dok tunggu 39 minggu atau tunggu mules sendiri gitu kan. Jadi disesuaikan aja sama kondisinya dan konsultasikan juga ke dokter obginnya. Nah sama ya, karena ini pertanyaannya sama nih, ASInya udah keluar trimester 2 masih ada kolostrumnya nggak? Masih ya, tetap aja. Nanti pas IMD akan disesuaikan, karena kan tubuh kita kan pinter ya, Tuhan menciptakannya sedemikian rupa pintar. Lanjut untuk Mam Mustika. Hey, ketemu Dok Echa lagi di sini. Dok, aku hamil 33 minggu. Halo Mam Mustika. Si kakak masih mentil, gimana ya? Kalau dipencet PD-ku udah keluar cairan yang bening, nggak apa-apa. Itu di sounding pelan-pelan ke si kakak bahwa kakak udah makin besar, sebentar lagi ada dede baby. Berarti maksudnya kita mulai pelan-pelan menyapih ya ibaratnya ya. Jadi bilangin ke kakaknya, beri pengertian bahwa sebentar lagi justru yang harus menetek itu babynya. Kakak kan sekarang udah ASI mama udah semakin sedikit nih, ASInya juga udah bukan banyak lagi buat kakak. Kakak udah punya gigi,
udah bisa makan macem-macem. Nanti kalau dede baby lahir kayak dulu kakak nenen lagi sama mama. Tapi sekarang kakak pelan-pelan yuk. Nanti kalau kakak mau bobo, mama pok-pok, mama usap-usap kepala. Kalau kakak misalnya mentil gitu ya, kakak biasanya dikenyangin dulu. Jadi anaknya nggak mentil-mentil yang emang buat dia ngempeng-ngempeng dapetin ASI gitu ya. Jadi memang dikenyangin dulu, dinyamanin, kita cari peralihannya. Jadi misalnya kita sayang-sayang gitu ya, dipok-pok pas lagi bobo, diusap-usap, atau baca cerita. Kakak boleh nggak kalau nggak mentil lagi, mama ceritain nih, cerita tentang apa misalnya gitu. Jadi setiap hari kita gantikan dengan bed story time misalnya, maksudnya diceritain pas malam bobonya. Karena biasanya anak yang mau nyapih ini tuh yang paling susah pada saat dia mau tidur gitu kan, udah kebiasaan mentil gitu ya. Semoga terjawab ya Mam Mustika. Untuk Mam Pranita, Bu Sui lagi flu dan batuk ngaruh ke ASI nggak? Virusnya tuh bukan ngular lewat ASI, tapi kan lewat airborne. Ya, sama ini kasusnya. Kalau Bu Sui lagi kena COVID positif, boleh nggak tetap nyusuin bayinya? Boleh, tapi jaga hygiene dari si mamanya. Jadi kalau kita tahu diri, karena kita lagi flu batuk, lagi batuk pilek, kita pakai masker. Kita cuci tangan kalau mau gendong anak kita gitu ya. Kita pastikan bahwa tubuh kita ini tidak memaparkan virus secara, ya jangan berarti kita lagi batuk-batuk terus kita gendong batukin anaknya ya. Itu namanya kita mau nularin secara cuma-cuma. Meskipun sebenarnya kalau emang udah terbiasa bareng-bareng dan anaknya memang bareng sama kita terus, dipercayakan kontak erat, biasanya anaknya bisa aja ketularan. Tapi karena Tuhan begitu ajaib dan ada ASI, tubuh kita ini tuh bisa ngebentuk antibodinya. Makanya ada orang yang banyak bilang, anak ASI jarang sakit. Anak ASI kalau sakit ditetein aja, nanti ASInya bisa berubah jadi obat, katanya gitu kan. Karena memang sedemikian rupa Tuhan hebatnya. Jadi ada feedback balik, apa sih yang dibutuhin sama si anaknya ini ketika dia lagi nyusu, kedetek sama tubuh mamanya. Dan itu kedeteknya kalau direct breastfeeding. Sedangkan kalau lewat pompa, ibaratnya ya anaknya kan di mana yang nempel sama nenek kita kan pompa, tubuh mamanya tuh nggak ada update-nya. Nah ini yang seringkali orang nggak paham, dipikirnya yang penting ASI-ASI aja. That's why saya mau mengimbau bahwa ayo para mama yang nanti lagi lahiran atau mama-mama yang lagi hamil ini, yuk perdalam dulu ilmu direct breastfeedingnya. Karena ibarat orang zaman dulu semuanya netek aja, nggak ada pompa-pompa juga mereka bisa sukses ASI gitu ya. Nanti kalau mau belajar pompa disarankan boleh kok, kita memang ibu-ibu modern dan sekarang udah banyak pompa-pompa canggih. Tapi jangan sampai haknya anak untuk direct breastfeeding sama kita putus dan kita gantikannya malah mompa ya. Sebisa mungkin seperti itu. Bukannya saya mau menjudge bahwa apping mama itu salah, enggak. Biasanya yang terlanjur apping mama itu karena udah kesulitan di awalnya, dan ketika kesulitan ini tidak terjawab dengan baik gitu ya, itu yang bikin jadi kebablasan. Apping mama itu sungguh luar biasa capek, dan aku acungin 4 jempol luar biasa buat apping mama tuh yang bisa sukses sampai setahun bahkan 2 tahun bisa. Tapi perlu konsisten banget. Makanya buat mama-mama yang lagi hamil, ayo konseling ke dokter laktasi atau ke konselor menyusui, datang sama suami, datang sama keluarga, sama mama, sama mertua misalnya, buat nemenin bekal utama ketika kita mau sukses ASInya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mam Linsai. ASI dipompa dikit keluarnya, berarti produksinya dikit juga. Hello, pompa ASI itu tidak menggambarkan, hasil yang keluar dari pompa ASI itu tidak menggambarkan 100% apa yang di dalam payudara kita. Karena percayalah, ketika udah dipompa payudara masih kenceng, kita pencet-pencet masih keluar, tapi kok di pompaan cuma 10 cc, 20 cc ya. Jadi apa yang keluar dari payudara kita itu, apa yang kelihatan di botol itu belum tentu 100% bisa menggambarkan payudara kita ya. Karena kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi bentuk payudara. Apakah dia menetek langsung direct breastfeeding? Apakah dia cuma mompa-mompa aja? Karena kalau cuma mompa-mompa aja, rekamannya adalah rekaman pompa. Yang tadi saya katakan, keluar 30 cc, 3 jam lagi 30 cc, besok 30 cc lagi.
nanti malam 30 cc lagi. Jadi 30 cc aja terus, karena ya rekaman pompanya hanya mengeluarkan 30 cc. Paham ya maksud aku ya? Berapa yang keluar itu juga yang diproduksi ulang, karena sifat prinsipnya adalah supply by demand. Demandnya demand pompa kan jadinya, karena kita yang menakar. Tapi kalau demand si bayi langsung yang netek, anaknya netek 50 cc, nanti netek 100 cc, nanti netek 70 cc, ya disesuaikan berapa yang keluar, di refill lagi. Hari ini anaknya minum 50 cc, minggu depan dia minumnya 120 cc. Payudaranya ngikutin kebutuhan anaknya, dengan catatan meneteknya dengan manajemen yang baik. Makanya harus penting tahu dulu prinsip utamanya, basicnya gimana. Kalau lupa, kalau belum tahu, boleh lihat ubek-ubek IGTV-nya Halo Bumil. Ada Instagram TV yang pernah saya live jelasin tentang basic dari proses mengasihi itu gimana gitu ya. Nanti boleh dilihat lagi, boleh didengar lagi, atau cari konselor, itu udah paling the best ya. Cari konselor menyusui buat kita dapat bekal utamanya. Jadi kita pinter nih cara gendongnya gimana, cara pelekatannya gimana, supaya kegiatan direct breastfeedingnya tetap baik. Waduh, ini udah banyak banget yang nanya. Ini kalau aku terusin kita begadang ya, sampai jam 4 pagi juga nggak akan kelar. Aku jadi kayak Bunda Korla nanti di sini, jadi nemenin kalian bersenda gurau tentang ASI dan perasian. Oke, jadi ini udah 1 jam lebih, hampir 1 jam setengah. Thank you banget loh para mama. Nanti kalau ini kan banyak banget pertanyaannya, saya mau minta maaf kalau banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi semoga udah banyak yang terwakili terkait mama-mama yang hamil, suntik, atau kontraksi tentang kehamilannya, kontraksi rahim, keputihan. Alangkah baiknya dipertanyakan kepada dokter obgyn, karena saya adalah dokter laktasi gitu ya. Dan kalau misalnya mau banyak ngobrol lagi sama aku, boleh banget follow Instagram, nanti DM-an, atau DM juga ke Halo Bumil boleh. Nanti Mima atau tim dari Halo Bumil juga bisa bantu balas-balas dan jawab. Nah, ini banyak banget yang udah kita bahas tentang apa aja yang boleh, apa aja yang enggak, bahkan sampai segala serba-serbi tentang ASI, gimana, kenapa produksi ASINya nggak naik-naik, seberapa penting pakai galaktogok, dan semacamnya. Itu semuanya udah kita tadi bahas ya. Sekiranya ini yang tadi udah dibahasin ini bisa jadi tambahan informasi, tambahan ilmu, terus bisa dapat pencerahan baru gitu ya. Jadi kita nggak salah kaprah lagi, kok aku udah minum ini itu ASINya nggak nambah-nambah gitu kan. Ngefek nggak sih? Sebenarnya pasti ada efeknya. Saya percaya apapun yang kita makan dan minum, apapun itu, suplemen apapun, galaktogok apapun, atau ASI booster apapun, sebenarnya pasti ada efeknya. Tapi kalau salah manajemennya atau keliru cara proses pengeluarannya, sama aja bohong. Jadi ibaratnya udah diproduksi banyak-banyak, tapi yang jemputnya atau yang nganterinnya nggak maksimal, nggak baik. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan cuma berkutat pada proses makan apa sih, minum apa sih, tapi juga perhatikan dengan basic skillnya gitu ya. Nah, intinya apapun yang kita konsumsi, asupan nutrisi si mama ini sangat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan si baby. Jadi alangkah baiknya mamah juga mementingkan kesehatan kita sendiri, supaya kalau misalnya kita yang sehat, kita tercukupi kebutuhan asupan nutrisinya, gizi kita udah baik, kita udah nggak takut lagi si anak kekurangan, karena kita sendiri nggak kekurangan gitu. Jadi karena kitanya udah tercukupi, anaknya juga bisa diproduksi ASI dengan kualitas yang juga baik gitu ya para mama. Nah, kalau seandainya asupan nutrisi itu sampai kemana aja nih, nggak cuma berat badan ya. Nanti kalau misalnya ASI itu bisa juga kan kandungan makro dan mikronutriennya dari si ASI itu sendiri, komponen dari si ASI itu sendiri, termasuk kalsium, termasuk zinc dan segala macamnya. Itu juga berpengaruh kepada gigi, pertumbuhan perkembangan otaknya, terus pertumbuhan rambutnya, semuanya juga sangat berpengaruh pada asupan nutrisi gizi gitu. Udah ya, paling itu dulu untuk malam ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di next session. Boleh request mungkin ke Mima atau ke timnya Halo Bumil, mau bahas apa lagi sih? Nanti barengan sama aku, kalau misalnya aku bisa kesempatan menjelaskan lagi, kita akan bincang-bincang lagi, ngobrol-ngobrol lagi, dan
ngejelasin atau sama-sama sharing lagi ya. Itu dulu aja, selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan berkati, sehat selalu ya Mama, salam sehat.